Resesi, ini adalah kata yang begitu menakutkan dan sering diucapkan belakangan ini. Padahal kita baru saja lewat satu peristiwa resesi, belum lama. Ini adalah kejadian pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi kita kemudian mengalami kemunduran selama 3 kuartal berturut-turut. Per definisi adalah ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tumbuhnya negatif selama lebih dari 2 kuartal berturut-turut, maka dikatakan negara itu memasuki resesi. Dan selama pandemi COVID-19, bangsa mana yang tidak mengalami resesi? Hampir semuanya mengalami. Negara harus meningkatkan hutang. Jadi menggunakan strategi defisit, pendapatannya berkurang tetapi spendingnya harus ditingkatkan demi menyelamatkan rakyatnya. Jadi negara harus membeli vaksin kemudian diberikan secara cuma-cuma kepada warganya. Bukan satu kali tetapi beberapa kali. Harus ada BLT dan lain sebagainya. Jadi resesi ini sekarang menjadi sangat menakutkan karena disampaikan juga oleh tokoh-tokoh publik dan kemudian diterjemahkan oleh sejumlah orang. Bahkan dikatakan akan terjadi PHK massal besar-besaran. Dan kemudian diterjemahkan secara bisnis. Katanya jangan berinvestasi, tahan cash, jualan online saudara-saudara akan terganggu. Oleh karena itu tahan stok, jangan punya stok besar-besaran. Kalaupun beli, mereka akan beli yang murah-murah, tidak akan melakukan pembelian dalam jumlah yang cukup. Dan yang lebih menarik lagi disebutkan adalah jangan berikan marketing budget. Ini tentu bertentangan dengan pendapat-pendapat yang ada dalam dunia bisnis. Saya baru saja mendapat sebuah buku berjudul Global Recession. Dan di sini ditulis oleh ahli-ahli bisnis dari Harvard Business Review. Ada salah satu chapter dalam bab 6. Disebutkan judulnya adalah Don't Cut Your Marketing Budget in a Recession. Jadi jangan memotong marketing budget Anda selama masa resesi. Sekali lagi saya perlu ingatkan ada sejumlah kesalahan yang telah dilakukan oleh sejumlah orang dalam memahami resesi. Pertama, resesi itu adalah terminologi di dalam makroekonomi. Sedangkan bisnis itu berjalan dalam landasan yang berbeda. Apa sih bedanya? Makro itu bicara tentang negara, tentang sesuatu yang besar. Mikro bicaranya ya perusahaan atau usaha Anda. Ini adalah dua hal yang berbeda. Strategi di sini adalah strategi yang bersifat rata-rata. Sehingga kemudian kita bicaranya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Kemudian produknya kita jumlahkan secara menyeluruh. Makanya semuanya harus homogen, kita sebutnya sebagai komoditi. Kemudian kita juga membicarakan hal-hal yang bersifat strategi negara dalam menangani masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, kemudian bagaimana strategi fiskalnya, bagaimana strategi moneternya, bagaimana mendatangkan investasi asing, bagaimana kita mendorong perekonomian pertumbuhan. Ini adalah strategi negara yang tidak selalu melulu ini dapat kita terjemahkan di dalam bisnis. Bisnis ini landasannya adalah segmentasi. Anda bergerak dalam segmen-segmen. Anda naik pesawat saja kelasnya beda-beda. Di business class bangkunya lebih lebar, dapat makan per orang itu satu makanan yang pakai utensil. Ada sendok garpunya. Yang di belakang ya rata-rata begitu. Jadi ada segmen yang tidak sama sehingga kemudian kita mengenal ada barang yang sama tapi ditawarkan pada segmen yang lebih mahal walaupun jenis produknya sama tapi brandnya berbeda. Kita bicara branding, kita bicara gaya hidup, kita bicara tentang produk. Nah kalau sudah begitu hati-hati ketika kemudian kita terjemahkan tahan uang, jangan spending. Ini justru akan mengakibatkan kita memasuki era yang disebut depresi. Jadi dari resesi, depresi, stagnasi, stagflasi. Jadi jangan overthinking, jangan melebih-lebihkan, kuasai dulu pengertiannya. Apalagi kemudian ada yang mendramatisasi, mengatakan percaya deh omongan gue, yang miskin tambah miskin, yang susah tambah susah. Ya jangan begitu, situasinya memang tidak sama. Nah, apa yang bisa kita sarankan? Jadi yang pertama, hati-hati terminologi makro dengan terminologi mikro. Yang kedua, ingat dalam setiap hal yang berbahaya, selalu ada kesempatan, ada dangers, ada opportunity. Ada orang yang melihat persoalan dalam resesi itu sebagai dangers, bahaya. Ya sudah tiarap saja kita. Tapi ada lagi yang melihat, ntar dulu, justru pada saat orang tiarap kita investasi. Begitu badai berlalu saya paling siap. Tentu saja siapa yang siap? Mereka yang punya cash, mereka yang bisa membaca data yang sebenarnya.
Kemudian yang berikutnya lagi, memahami betul-betul setelah Anda melihat data, apa yang berubah. Ada yang berubahnya secara permanen, ada yang berubahnya secara temporer, sewaktu-waktu. Oleh karena itu, maka misalnya kita melihat ada kurva yang bergeraknya, dia naik ke atas. Tiba-tiba dia berubah sementara. Tapi setelah pandemi atau krisis berlalu, dia balik lagi ke sini, nanti dia akan kembali normal. Ada juga yang datar saja sebelum pandemi atau sebelum resesi, dia datar, meletup sesaat, kemudian turun lagi, kembali lagi normal. Kita harus waspada melihat mana yang terjadi secara temporer, mana perubahan yang secara permanen. Nah, teori perilaku manusia mengatakan kalau manusia dikurung lebih dari 60-70 hari, maka manusia itu biasanya mengalami perubahan dalam perilaku. Perilaku-perilakunya apa yang berubah? Itu yang harus kita pelajari baik-baik. Kemudian intuisi kita harus lihat. Biasanya intuisi kita mengatakan pada saat terjadi pandemi, maka terjadi penurunan performance. Itulah kesempatan para eksekutif manajer kita yang mohon maaf senang bermalas-malasan. Ya, ini kesempatan bagi kita untuk istirahat. Nah, justru pada saat itulah kita memerlukan motivasi untuk bekerja lebih giat. Fakta ditemukan ternyata di banyak negara di masa krisis ada perusahaan-perusahaan yang mengalami peningkatan. Jumlahnya sekitar 14% atau 1 dari 7 perusahaan. Itu mengalami peningkatan bottom line dan top line. Revenue-nya naik dan juga profitnya naik. Saya bisa bedakan kepada Anda misalnya saja antara Mattel yang menghasilkan boneka Barbie dengan Hasbro. Sama-sama membuat mainan, sama-sama untuk melayani segmen anak-anak. Di sini membuat boneka. Ketika terjadi situasi ekonomi yang berat, mereka juga membuat boneka sama. Sedangkan di sini mereka melihat sesuatu yang berubah secara permanen. Jadi dari tadinya membuat mainan G.I. Joe, Play-Doh dan sebagainya, mainan monopoli, mereka bergeser. Sekarang membuat game. Nah, game elektronik ini ternyata permintaannya naik terus. Anak perempuan yang tadinya beli boneka sekarang juga main game. Nah, Hasbro, perusahaan kompetitornya, itu melihat tendensi yang berubah secara jangka panjang dan akibatnya mereka diuntungkan. Lalu kemudian kita juga mesti lihat lagi hal-hal lain. Misalnya ada persepsi bahwa dalam masa resesi maka yang terkena itu adalah sektor-sektor tertentu. Karena di dalam definisi resesi itu juga terjadi penurunan retail sales dan juga wholesale sales. Jadi orang melihatnya sektor. Ditambah lagi ini sektor keuangan, misalnya saja penjualan saham, juga pembiayaan perbankan. Ditambah lagi kemudian yang dekat-dekat yaitu properti, karena orang pinjam uang. Bunga naik maka kemudian orang akan mengurangi konsumsi. Nah, ini juga adalah pendapat yang keliru. Karena pertanyaannya adalah bukan bisnis apa yang terganggu oleh resesi, melainkan bisnis yang bagaimana yang tidak terganggu oleh resesi. Jadi dalam setiap saat itu apakah resesi atau tidak resesi, ada kok bisnis yang bagus, ada bisnis yang buruk. Nah, yang terakhir ini adalah juga kesalahpahaman bahwa strategi yang kita gunakan itu adalah traditional strategy. Apa itu? Operational excellence. Strategi operational excellence itu adalah reduce cost, hemat biaya, dan kemudian lakukan operational discipline. Bangun kultur operational yang benar-benar disiplin. Ternyata ini bisa mengakibatkan penjualan semakin terpuruk. Dalam situasi tertentu ternyata operating excellence itu tidak bisa kita gunakan. Perhatikan benar-benar perilaku apa yang berubah. Resesi memang merubah masyarakat. Di antaranya tentu saja mereka akan mencari value for money. Barang-barang yang lebih murah, tentu saja mereka juga mencari hal-hal lain seperti misalnya local brand. Komunikasi juga tidak bisa sama. Lihat saja di masa pandemi kemarin, Singapore Airlines mengiklankan krunya yang tidak bisa terbang. Kemudian mereka didorong agar menjadi perawat di rumah sakit untuk membantu para perawat yang kesulitan menangani para penderita COVID-19. Itu yang dikomunikasikan. Coca-Cola juga demikian, menunjukkan orang-orang yang disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Bisa dokter, bisa perawat, bisa juga pengantar makanan yang mengantar lewat ojek online dan lain sebagainya. Jadi resesi hendaknya jangan dilihat selalu sebagai dangers as dangers. Kemungkinan juga di sana ada opportunity. Ada yang bertanya, apa yang bisa membuat saya tetap sehat dalam menjalankan aktivitas
saya sehari-hari yang sangat beragam dan tentu saja menyita waktu. Saya katakan saya selalu menggunakan produk dalam negeri dan tidak lain adalah tolak angin. Tolak angin adalah herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang sudah lulus uji toksisitas sehingga tidak ada efek samping buat organ-organ dalam tubuh saya. Dan tolak angin diproduksi oleh Sido Muncul yang sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun mengolah herbal. Produknya tentu saja bisa dibeli di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda lainnya. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Stay relevant.